Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di perbatasan Kabupaten Kampar dengan kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Ya, biasanya saya membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam perjalanan ini. Sekali ini saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara tiba-tiba, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya dengan mematikan alim ulama. Apabila alim ulama sudah tidak ada lagi, orang-orang yang jahil akan diangkat menjadi pemimpin. Tatkala pemimpin-pemimpin yang jahil itu ditanya, ia akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu agama. Dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pesan dari hadis ini, peringatan dari hadis ini yang pertama ialah harus ada kekhawatiran di kalangan umat Islam seandainya ada orang-orang yang jahil diangkat jadi pemimpin. Ini harus ada kecemasan. Yang kedua, apabila berkurangnya jumlah ulama yang disegani oleh masyarakat, wafatnya ulama-ulama yang berwibawa, yang kata-katanya yang akan didengarkan oleh orang banyak. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ada ulama yang berwibawa, yang disegani oleh pemerintah dan masyarakat, wafat dia tidak ada penggantinya. Nah, ini haruslah menjadi kecemasan bagi umat Islam. Artinya harus hati-hati, harus menciptakan generasi muda yang dipersiapkan untuk menjadi ulama. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada para pemimpin harus bekerja sama dengan ulama. Ulama itu harus difungsikan di tengah masyarakat, harus dihargai. Jangan ulama itu dibunuh dalam artian bukan dibunuh badannya, tapi dibunuh fungsinya. Jangan sampai ulama itu dibuat tidak berfungsi. Kalau ulama dibuat tidak berfungsi, nanti akan muncullah orang-orang jahil. Nah, ketika orang-orang jahil yang muncul, lalu ketika masyarakat meminta pendapat, dia akan memberikan keputusan yang jahil, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, yang kelima yang harus menjadi perhatian kita, bahwa banyaknya orang-orang yang berfatwa yang bersifatnya menyesatkan, dirinya sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain, yang disebut dengan dhallu wa adallu. Kita ulangi hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama secara tiba-tiba. Walaki yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Tetapi dia mencabutnya biqabdil ulama, dengan memetik, mengambil ulama. Mengambil ini artinya mematikan ulama atau membuat tidak berfungsinya ulama. Hatta idza lam yabqi alimun, sehingga apabila tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi orang alim,
ittakhazun nas ru'usaha juhalan. Manusia akan mengambil pemimpinnya orang-orang jahil. Artinya orang-orang jahil akan dijadikan pemimpin. Cuma kebetulan orang jahil ini mampu membayar, banyak duitnya, lalu dipilihlah menjadi pemimpin. Nah, ini bahaya sekali. Ru'usaha juhalan. Pemimpinnya terdiri dari orang yang jahil. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang terjadi pada waktu itu? Dalam hadis dinyatakan dollu, dia sesat, fa'adallu, lalu dia menyesatkan orang lain pula. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah peringatan dari Rasulullah, tidak harus terjadi. Ini adalah tanbih, peringatan. Jangan sampai terjadi orang jahil dijadikan sebagai pemimpin. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, nah, di zaman sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah kejahilan itu. Kadang-kadang disebabkan oleh karena pandangan yang materialisme, pandangan serba benda yang menyebabkan orang berbuat jahil. Dia mengerti tapi dibuatnya juga hal-hal yang jahil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkannya. Nah, ini para pemimpin harus berhati-hati. Sehingga ada doanya bagi masyarakat banyak yang akan memilih pemimpin. Doa memilih pemimpin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau berikan kekuasaan kepada kami bizudubina, disebabkan oleh karena dosa-dosa kami, man la yakhafuka wa la yarhamuna, orang-orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, orang tersesat itu pada umumnya itu disebabkan oleh karena tertutup matanya oleh kemewahan dan keindahan duniawi, terlalu cinta terhadap dunia yang disebut dengan hubbud dunia. Kalau sudah hubbud dunia, yang terjadi karahiyatul maut, takut menghadapi mati. Maksudnya takut mati dalam membela kebenaran. Karahiyatul maut, takut mati. Hubbud dunia, terlalu cinta pada dunia sampai-sampai mati disebabkan oleh karena membela dunia. Mati karena duniawi. Nah, karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini menjadi perhatian kita. Janganlah terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti cinta dunia itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu terlalu cinta kepada dunia. Hubbud dunia. Karena saking cintanya kepada dunia, nah, membenci hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat spiritual, itu ditinggalkan. Hal-hal yang bersifat rohani dia tinggalkan. Terlalu terpukau oleh qasurah, artinya gedung-gedung yang tinggi, wayan saunal qubura, melupakan tentang kuburan. Nah, bangunan ke atas menjakar langit dia selalu ingat, tapi bangunan ke bawah bumi di mana liang kubur mereka lupakan. Itu namanya watan saunal qabura. Mereka terlalu mencita-citakan qasura wayan saunal qabura. Dia merupakan akhirnya manusia akan masuk ke dalam kubur.
Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sekarang ini kita dapat informasi di Indonesia banyak jumlahnya orang-orang murtad disebabkan karena hubbud dunia. Murtadnya itu karena cinta kepada pacarnya, cinta kepada pangkat, cinta kepada harta. Nah, ini untuk di Indonesia. Tetapi untuk di Eropa dan Amerika, bahkan di Rusia, itu banyak sekali. Akhir-akhir ini malah di Filipina, beribu-ribu orang yang mendapat hidayah masuk Islam. Begitu juga begitu juga di Filipina, banyak masuk. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tadi ini, di mana manusia yang sehat jasmani dan rohaninya di Eropa sekarang ini banyak-banyak kasus mereka melarikan diri kepada Islam. Mereka cinta kepada Islam. Ada di Filipina, ada di Rusia, ada di India. Kalau di India kasusnya banyak perang antar kasta. Kasta yang paling bawah namanya Paria dan Sudra. Paria dan Sudra ini ada yang tidak dibenarkan menyembah dewa pada suatu kuil, di mana kuil itu hanya boleh yang kesatria. Nah, yang Brahmana dan kesatria. Sedangkan Sudra dan Paria itu tidak dibolehkan menyembah dewa di sana. Jadi mereka kecewa kenapa mereka tidak diberikan kesempatan pada kuil tertentu yang sangat mereka idam-idamkan. Akhirnya mereka merasa terhina, merasa tidak dihargai sebagai kasta Paria dan Sudra. Nah, ketika mereka sakit pun banyak mereka tidak dijenguk. Bahkan orang-orang Islam yang menjenguknya, membantunya. Kalau mereka jatuh, tetangga mereka yang Islam yang menolongnya. Lama-kelamaan banyak peristiwa, akhirnya mereka masuk Islam di India. Nah, di bulan November inilah, awal-awal November inilah beritanya yang paling santer, yang paling kuat tentang banyaknya orang India masuk Islam. Hampir sama dengan yang diceritakan dalam Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah berkelompok-kelompok, berombong-rombongan, berebut-rebut, berdesak-desakan, mereka disyahadatkan. Nah, itu di India. Lain lagi terjadi di Perancis. Kartun Nabi Muhammad, mereka buat gambar kartun, dibuat nama di situ Muhammad. Nah, itu di Perancis. Sehingga akibat penghinaan itu seorang murid tersinggung. Mengapa gurunya menganut ajaran kebebasan berekspresi? Padahal muridnya tidak datang waktu itu. Muridnya tidak datang pada waktu itu. Dia hanya melihat di video. Nah, waktu pulang dia tunggu gurunya ini, karena dia sudah mendapatkan perlakuan juga sebelumnya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan adanya video ini, akhirnya murid itu melihat, ini guru ini pantas. Masya Allah, dibunuh oleh seorang murid, katanya asal Cehnya. Cehnya ini asal dari Rusia ya, yang pergi ke Perancis. Nah, sebetulnya saya tidak setuju itu. Walaupun dia telah membela Nabi Muhammad, yang kartunnya itu dipermainkan begitu, direndahkan. Saya tidak setuju sampai terjadi pembunuhan. Itu terlalu berat terjadinya pembunuhan.
Yang lain-lain lah hukumannya denda. Kenapa sampai terjadi pembunuhan? Soal makan sate itu, Pak. Iya. Makan. Jam 4:30, Bang. Makan. Coba. Ya. Bismillah. Kita berhenti sebentar ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.